Oke, ya hari ini kita ngobrol sama Chef Oscar Wijaya. Eh, nanti itunya apa profilnya ada di screen ya. Oke Chef, kita lanjut nih ya ngobrol ya. Oke, gue pengen itu dong, lo memperkenalkan diri sedikit nih, promo ceritanya. Promo diri lo gitu lo, nama terus lo kerja di mana sekarang gitu. Hello guys, nama saya Oscar Wijaya. Jadi saya chef de cuisine salah satu hotel five star luxury di Bali. Jadi saya memegang satu outlet yang terkenal di Bali dengan nama Kayu Putih. Di sana saya udah sekitar 6 bulan. Iya. 6 bulan Jadi ya? jadi sebelum di properti ini saya kerja juga di Bali juga, di salah satu pionernya. Mungkin dulu bro tahu Mandif Barokah. Oke, sip. Iya, Sip, ya, jadi itu ya. dari openingnya, terus saya tahun 2011 jadi chef de cuisine juga di sana gitu. 2011 maaf, 2019. Oh 2019. Iya, 2018. Oke, Ya, jadi banyak gawe di Bali. Iya, di Bali. Kurang Gitu. nggak terlalu banyak sih, sekitar 2 tahunan, hampir 3 tahun udah. Oh, hampir 3 tahun di Bali. Terus ada pengalaman kerja di luar negeri, Bos? Ya, dulu waktu awal saya kan dulu alumni juga di STP Bandung. Oh, STP Bandung. Iya, Angkatan jadi kita berapa? namanya dulu NHY angkatan 2005. Oh, 2005. Iya. Oke. Iya. Gua angkatan tua, Bos. Enggak lah. Angkatan 96. Oh, oke. Berarti sama Mandif sama Pak Karno berarti ya? Iya, kurang lebihnya angkatan gitu. Cuma gua di Jadi pastry awalnya. habis dari selesai di SCP, terus saya lanjut kuliah juga di Singapura. Selama Singapura 2 tahun, jadi itu namanya Satek Institute Culinary. Jadi itu belajar kulineri juga ya? Iya, belajar kulineri, jadi setahun belajar, setahunnya kita training. Oh, setahun belajar, setahun training. Iya, jadi trainingnya dulu di salah satu 5 star juga dengan nama Sangnila Hotel. Terus tuh di sana awal berkarirnya fine dining itu dari restoran itu sih, namanya Blue dulu. Ah, gitu. Awalnya berarti dari Singapura ya? Iya, jadi nama chefnya itu sekarang dia buka di Bali sih, namanya Buka Bali. Buka. Iya. Di situ dia ngajarin awal fine dining, teknik, skill semua ya waktu zaman di Singapura sih. Iya. Jadi udah berapa lama kerja di fine dining itu? Udah berapa lama? Berarti dari awal kan ya? Total berapa lama? Kita 8 tahun ada. Waduh, 8 tahun fine dining terus ya? Dari sejak training, terus itu habis training ke Singapura kan mau lanjut lagi, cuma visanya susah waktu itu. Iya, di Singapura. Habis itu dapat kesempatan pergi ke Dubai. Di Dubai juga. Iya, ke Dubai juga dulu. Tapi terus ya dari awal sampai sekarang tuh di fine dining terus. Iya, di fine dining terus, rata-rata semua di fine dining, di kerja sama French chef juga semua. Cakep. Di luar negeri. Bisa. Cakep, Bos. Oke, terus gue boleh tahu nih, banyak juga yang viewers Chef Office kan belum tahu fine dining itu apa sih sebenarnya gitu. Kan ada restoran Italian, restoran apa segala macam, terus tiba-tiba di satu tempat yang spesial di hotel tersebut disebut restoran fine dining. Nah, itu restoran fine dining itu apa sebenarnya, Chef? Sebenarnya menurut pemikiran gua, fine dining itu kebanyakan orang sih mengartikan fine dining cuman makanan mewah, mahal gitu kan. Sedangkan sekarang kalau udah di jalan sih bukan cuman ngomong soal
makanan, tapi pelayanan makanan, misalnya fine dining, misalnya kita benar-benar disajikan oleh waiter itu example. Biasanya kalau di restoran biasa kan kayak misalnya butter kan, mentega, itu cuma taruh di meja. Dan kalau di fine dining benar-benar itu butternya dari fresh butter, terus benar-benar di kernel di depan tamu, atau mungkin potong ini di depan tamu pakai troli yang benar-benar ala Provence gitu. Jadi pikiran fine dining itu selain makanannya mewah, quality, terus teknik yang di atas rata-rata juga juga termasuk dengan pelayanan yang disebut dengan fine dining seistimewa gitu. Jadi benar-benar kayak kayak raja gitu sebenarnya. Oke. Jadi konsep fine dining restoran itu sebenarnya bukan hanya makanannya ya. Jadi dari servisnya juga dari tamu itu dari tamu masuk ke restoran gitu sampai dia selesai. Benar-benar not only chef making food tapi waiter juga ikut serta dalam penyajiannya. Atau mungkin kalau kita dulu sering dengar kayak ala flambe di depan tamu, itu sebenarnya fine dining style sih, gitu. Yang pakai yang model dari dong servis. Itu benar-benar kita tuh kayak ada suatu pertunjukan showing gitu deh, jadi ya itu sih menurut aku fine dining gitu, maksudnya bukan kebanyakan orang kan fine dining itu cuma makanannya bagus, tempatnya mahal, terus tuh yang interiornya wah. Sebenarnya enggak sih, dari segi pelayanan ini disebut dengan fine dining gitu. Gitu. Oke. Terus ini kita berbicara mengenai fine dining ya. Orang kalau ngelihat foto-foto makanan fine dining itu kan kecil-kecil gitu. Apa kenyang? makan kecil-kecil kayak begitu. Dibilang kenyang kayak kita makan nasi padang tuh nggak kayak itu sih, cuman memang fine dining tuh terdiri dari beberapa banyak course, misalnya course dari course 1 sampai course ke-8 itu kan biarpun dapatnya sekitar 50 gram, 60 gram, tapi kalau sebanyak 8 jenis kan lumayan ya cukup mengenyangkan juga sih, apalagi terakhirnya dapat sweet, terus ada dessertnya juga gitu-gitu. Ya memang kita harus menikmati dengan wine slowly, kayak lebih kayak experience sebenarnya gitu ya bro, bukan kayak soal bukan soal kayak kuantiti yang besar gitu, beda sih memang gitu. Iya. Berarti gini ya. Berarti kan dia set menu ya, gitu dari makanan pembuka gitu sampai makanan penutup, kemudian tea and coffee dan sebagainya dengan sweets itu gitu. Jadi banyak kan yang berpikiran gitu ketika ngelihat fotonya fine dining food, ini kecil-kecil banget apa kenyang. Ternyata kan yang di foto itu dia nggak tahu apakah itu bagian dari appetizer kah, apa bagian dari main course kah, kan gitu. Jadi banyak yang istilahnya melihat ya kalau di Facebook apa segala macam kan, makanannya bagus-bagus, apa makanan segitu kenyang. Dia belum tahu kalau ternyata di fine dining itu kan course by course gitu ya. Dari appetizer, amus kan gitu. Amus, sup, main course pertama, main course kedua, nanti ada fish, meat, pre-dessert, ada dessert, nanti ada coffee, tea. Sebenarnya cukup mengenyangkan juga sih gitu. Iya bener, akhirnya kenyang juga. Ya sekarang main course aja bro bilang kan ada 2. Ada main course 1, ada main course 2. Sebelum dessert ada pre-dessert gitu. Malah kadang-kadang ada cold appetizer, ada hot appetizer, terus kemudian tambah sup lagi, baru masuk ke main course lagi kan gitu. Tergantung dari set menunya segala macam kan ya. Gitu. Jadi ya orang banyak ngelihatnya itu cuma ngelihat gambar doang. Kenyang apa makan sebegini tapi gue bayar mahal gitu. Ternyata ya bayar mahal itu buat satu set gitu ya, bukan cuma sekedar sekali makan doang terus selesai gitu.
Ya harganya sih ya lumayan cukup tinggi sih dibanding kita makan di restoran biasa gitu. Cuman memang kan kita datang ke satu fine dining atau tuh spesialis restoran yang kita cari kan pasti kan maksudnya who the behind this restoran, maksudnya chefnya siapa, kita pengen menikmati apa yang dia buat. Itu sebenarnya tujuannya, bukan cuma saya sekedar iseng datang terus tuh kayak gitu kan pasti dia nggak expect gitu kalau memang dia cuman nggak sengaja datang. Datang dia buat spesial itu ya, spesial case ya kayak gitu, tahu, kayak wedding anniversary. Gitu. Nah atau mungkin bawa kolega itu ya bisnis gitu. Nah ya bisa juga buat building trust kan gitu. Gua mau minjemin, mau join usaha sama lu, masa lu cuma istilahnya sederhana kan gitu. Tuh ya, apalagi kan kita dealing perusahaan kan sama bule atau apa segala macam yang istilahnya kelasnya. Obrolan juga intim, with wine, slowly, pelayanan bagus ya gitu-gitu sih. Lebih image ya sebenarnya, bro. Iya. Jadi yang diambil image-nya ya. Iya. Gitu. Oke, Chef. Ini gue lihat tadi kan gue search di YouTube. Nah, lu punya channel YouTube? Ada sih gue YouTube channel. Iya, sama campuran beberapa dulu waktu sebelum di sini banyak kayak jurnalis ngeliput juga ada beberapa juga ada sih. Gitu. Iya, terus gue lihat nih lu banyak di YouTube channel lu banyak banget lu kolaborasi sama orang-orang hebat gitu. Boleh lu ceritain nggak di mana aja waktu itu? Dulu gua sebutin nama restoran di Jumana dulu waktu itu udah dapat kesempatan buat collaboration sama chef-chef yang ada di Bali gitu kan. Jadi contohnya waktu awal-awal tuh sama chefnya Indigo Hotel namanya Nick orang Bali. Ya terus di situ kita berbagi kos, misalnya ada 8 kos, ada 4 dari Oscar, 4 dari dia gitu. Kita jual berapa ini, nanti kita invite beberapa orang ke Jumana gitu kan. Gitu. Dari situ ya udah mulai dari Nick juga ke Oscar juga keluar juga ke Capella Hotel, ada yang ke The Ace juga. Lumayan banyak sih, beberapa kayak 6 hotel nggak salah. Iya, jadi ya lebih ke entertainment sih gitu. Gitu. Sebenarnya gitu. Lebih selain juga untuk dapat ilmu dikit-dikit. Iya. Gue lihat makanannya juga keren-keren. di YouTube lo gue lihat makanannya keren-keren. Top banget. Nah, itu sebenarnya lu lebih menguasai konsep apa sih? Apa classic fine dining atau fusion atau apa yang spesifik sama lo? French with Asian touch ya. Gitu. Iya, French with Asian touch ya. Ya, misalnya kalau kita istilahnya kalau di French itu kita buat bourblong. Bourblong itu kayak semacam butter sauce dicampur sama krim gitu kan. Iya. Kita mix sama kayak misalnya lemongrass or soyu, miso, like this one. Ya, jadi gitu. Memang basic tuh sangat penting banget sih di dunia kuliner. Sedangkan sekarang tuh banyak anak-anak, sorry to say, maksudnya anak-anak sekarang tuh udah lupa yang namanya basic-basic. Dulu kita diajarin di kampus, maksudnya demi gelas, how to make juice, make dressing tuh mereka kadang udah lupa, terbuai sama kayak lebih ke kayak Google ke buku yang langsung level atas gitu. Dengan ditanya yang basic-basic mereka nggak tahu gitu. Padahal dari basic tuh kita bisa ngembangin banyak gitu. Iya, benar. Dapat feel sausnya, jadi kita lebih nalar ke kepikiran dulu lebih cepat dibandingin orang yang nggak tahu basic gitu. Iya, makanya penting banget sih namanya basic. Ya basic potong, basic butcher, basic dressing, semua basic itu perlu banget sih. Iya. Ya emang sih ya kok. Iya. Jadi
Iya sekarang karena zamannya teknologi ya, orang kan ngelihat gitu ya. Ini keren nih, ini keren nih. Kebetulan terus ada resipinya dia bikin segala macam. Wah, gua udah bisa bikin kayak begini, udah bisa bikin kayak begitu. Sedangkan dia nggak tahu basicnya sebenarnya apa, kayak turunan saus aja deh. Gitu. Iya, turunan saus dari demi-glace jadi apa, terus kemana kan gitu. Iya, basic temperatur berapa, mereka kadang udah lupa gitu sesuai dengan teknologi kemajuan barang-barang gitu, kayak misalnya mesin, semua alat yang canggih gitu kan. Betul. Tapi nggak salah juga sih, memang di samping itu mungkin membawa mereka juga motivasi jadi tinggi juga sih, cuman kadang ya terlalu kadang membuat orang tuh jadi cepet sombong maksudnya gitu dengan teknologi yang maju gitu. Iya. Itu langsung tinggi gitu. Apa mau langsung di pom, apa mau di jeli gitu kan. Iya, dasarnya juga belum paham gitu ya. Udah pengen yang lebih tinggi gitu. Benar. Memang dari base itu. Iya, dari base itu penting banget sih kalau yang gue lihat ya gitu. Jadi memang buat ngembangin sesuatu kan kita udah harus tahu dulu dasarnya seperti apa gitu. Benar. Karena kalau menurut gue sendiri kan masak itu kan ya bukan cuma sekedar kita oseng selesai kan gitu ya. Di situ ada science gitu, di situ ada benar. Gitu. Terus nah ini nih ada proyek apa sih ke depan? Kalau proyek sih belum. Maksudnya proyek hotel atau proyek restoran itu apa? Proyek kali mau collab sama siapa, punya planning apa gitu? Oh, kalau di company sekarang sih kita kan lebih ke Marriott project ya. Sebenarnya beda sama yang dulu gitu. Jadi beberapa tahun biasanya kita ada kayak chef Michelin star datang ke Bali sih. Itu sih. Atau lebih ke wine dinner, lebih ke kayak supplier, sponsor kita buatin dia punya itemnya, kita yang ngebuat set menunya, atau ya Michelin star chef yang lebih ke untuk memperkenalkan restoran ini sih, lebih ke situ sebenarnya gitu. Iya. Project. Jadi ada kesempatan nih buat kerja sama Michelin star ya? Iya, lebih bisa untuk melihat aja sih apa sih style sekarang yang terjadi di Eropa gitu. Kita ikutin pelan-pelan gitu. Lebih ke situ aja sih, Mas. Iya, Bro. Sekarang fine dining itu trennya seperti apa sih yang berkembang sekarang? Sebenarnya sekarang tuh yang saya lihat sih sebenarnya fine dining yang benar-benar fine, yang orang harus datang pakai jas, yang harus dress code-nya benar-benar harus oke. Kalau nggak dress code nggak oke, nggak boleh masuk. Itu sekarang udah agak pudar sih sebenarnya, bro, itu sebenarnya gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke tempat yang comfort. Cuman kita tuh sebagai chef tuh harus lebih kreatif sih, maksudnya nggak cuman kita ngomongin fine dining yang membuat satu makanan 5 menit plating gitu, nggak juga sih, lebih ke komposisi makanan, gimana kita ngebuat taste yang baru, yang itu kadang orang bisa lebih disebut juga dengan nama fine dining sih dibandingin yang benar-benar ada wine mahal, terus tuh yang tempatnya mewah, yang harus lebih. Sekarang tuh lebih agak bergeser ke arah itu sih, lebih ke comfort, tapi setiap chef tuh lebih kayak show up apa yang dia mau buat gitu sih sebenarnya, lebih ke situ sih sekarang itu. Iya. Iya, jadi kita jangan pakai misalnya dress code yang casual itu udah bisa makan kayak makanan fine dining gitu. Dia pelayanannya nggak kayak fine dining gitu. Oh, sekarang ada sedikit perubahan ya? Iya, agak perubahan sih dari zaman dulu sampai sekarang. Justru yang fine dining yang benar-benar mewah, yang mahal tuh udah agak buka tutup sih sebenarnya, kayak gitu. Gitu. Iya sih. Di samping juga mahal, terus trendy. Iya. Segmented ya?
Kalau mungkin kalau di Eropa mungkin masih oke sih, kayak di Perancis, cuman kalau di Indonesia sih udah agak bergeser sih, yang namanya benar-benar 100 fine dining yang kayak gitu sih, sebenarnya gitu. Ya. Terus oke. Terakhir nih, ada pesan nggak buat teman-teman yang baru banget mau jadi chef gitu kan? Banyak sekarang kan orang kan gini ya, zaman kita dulu kan chef itu kayak orang ngapain sih jadi tukang masak gitu. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang kan, kemudian terus di TV mulai ada chef ini, chef itu, kompetisi apa segala macam gitu. Terus kemudian sekarang orang mulai tertarik kan untuk jadi chef. Nah, dari bro sendiri nih, ada pesan-pesan apa sih buat mereka gitu? Buat bro. Jadi baru pemula. Gua sih, ya buat gua yang udah menjalani ini sekitar 8-9 tahun gitu kan, dari awal kuliah, dari awal karir gitu kan. Jadi menurut gua sih buat anak-anak muda yang sekarang yang baru mau mulai di dunia kuliner ini, harus benar-benar mindsetnya harus benar-benar nomor satu sih, jangan uang dulu sih, maksudnya dikejar itu. Jangan uang, maksudnya dipikir misalnya, gaji gua yang di sini kok nggak sebesar itu, gua nggak mau. Padahal yang ditawar ini tempat yang benar-benar yang bagus gitu. Misalnya example, saya kerja di restoran 3 star misalnya didapat di Macau gitu kan. Gajinya nggak seberapa, maksudnya example cuma 5 juta gitu kan. Terus tuh compare-nya sama misalnya dia dapat di Bali misalnya 10 juta gitu kan. Menurut aku sih yang itu ya harus ambil yang benar-benar dari susahnya yang 3 star itu sih, maksudnya dengan gaji yang cuman nanti maksudnya kita kayak istilahnya bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian gitu. Iya. Lebih ke situ sih, maksudnya jadi setiap anak muda tuh mindsetnya benar-benar yang namanya basic cooking, disiplin, attitude itu ya benar banget sih. Yang dulu kayak kita belajar yang namanya attitude itu di dunia kayak gini sih benar-benar kita harus bisa adaptasi dengan baik dan benar sih. Kalau enggak ya yang ujung-ujungnya ya cuman kayak putus asa aja sih, kecewa, putus asa, stres gitu. Ngapain gua di kitchen ini, ngapain gua kerja di kitchen itu tiap hari, no life, no social life, terus gitu kan. Jadi harus benar-benar kalau kerja di kitchen ya harus benar-benar passion sih, benar-benar passion. Nggak cuman kita belajar tuh nggak cuman di restoran, cuman dengan cara juga beli buku, rajin makan di mana, itu bisa membuat motivasi diri sendiri gitu sih menurut gua. Gitu. Jadi benar-benar fokus. Pesannya ya dimanapun dia dapat kerja jalanin aja dulu ya, gitu. Karena kan semua berawal dari bawah kan, kita nggak bisa langsung. Benar, karena kan di mana kita mulai ya di situ kita mulai menyusun basic kita kan buat nanti naik sampai ke top position kan gitu ya. Kasarnya gini lah, kalau lu nggak pernah ngerasain di bawah, lu kan nggak tahu ditipu-tipu anak buah lu di bawah. Iya benar. Apalagi udah di level-level top atas kan, bukan cuman kita itu ya, maksudnya nggak cuman kita pintar masak, buat dish yang wow, tapi kan kita harus pintar how to kayak manage antara kita tuh sama anak buah, sama atasan, sama servis ke depan tuh harus benar-benar balance gitu. Kalau enggak ya susah gitu. Iya. Apalagi terus masalah dengan kondisi kayak sekarang gitu ya. Iya, benar-benar kita tuh putus jeblok gitu. Lo harus ngapain kan gitu. Iya. Kalau lo komplain nanti ya ujung-ujung ya kita yang kena ya gitu-gitu sih, lebih belajar untuk lebih wise sih sebenarnya gitu. Bukan cuma kayak kita buat makanan yang bagus tapi cost tinggi, komplainnya banyak, terus tuh staff juga nggak suka, itu bukan kayak gitu sih. Sebenarnya lebih harus benar-benar balance semua. Nah itu
itu butuh waktu, experience itu. Gitu. Iya, gitu. Betul, gue setuju. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya dengan passion ya, dengan semangat yang kita mau sampai apa, kemudian kita bangun dulu basicnya gitu. Kemudian naik sampai akhirnya kita bisa nyampe ke tujuan kita. Benar-benar gitu. Kayak kita proses pendewasaan lah, kayak kita belajar di istilahnya kalau di dunia olahraga kayak taekwondo gitu kan, dari sabuk putih, kuning, hijau gitu. Semua gitu. Melalui ngobrol kali ini. Gitu. Oke bro, thanks. Makasih banyak infonya. Oh ya, thank you bro ya. Ngobrol lagi. Semoga bermanfaat. Iya, kita kasih ya bro ya. Di channel ini buat menyemangati teman-teman yang baru mulai mau jadi chef gitu. Jadi jangan sampai mereka itu banget sama gua ngelihat di TV kok jadi chef enak gitu, duit gede apa segala macam, dia nggak tahu pengorbanan di belakang masih jalanin seperti apa gitu. Nah gitu ceritanya. Thank you very much bro. Thank you bro ya terus ke depannya. Nanti kapan-kapan kalau gue main ke Bali kita ketemuan, mungkin kita bisa collab gitu. Oh ya boleh. Oke, thank you very much. Oh ya, thank you bro. Sukses you guys. terus. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu. Bye.